Halo semuanya, aku kali ini ingin berbicara soal salah satu karya pada masa abad pencerahan berjudul Candide karya oleh Voltaire. Namun sebelumnya mungkin aku akan berbicara soal siapa itu Voltaire dan bagaimana karya ini ditulis dan kenapa karya ini ditulis, latar belakang, lalu isi dari Candide itu sendiri. Bagaimana optimisme itu tidak selalu baik, atau ketika seseorang berpikir terlalu optimis tanpa ada dasarnya akan menjadi kenaifan dan mudah untuk ditipu oleh orang lain atau dirugikan oleh orang lain. Lalu Voltaire pernah mengkritik gereja dan fanatisme agama. Voltaire sering mengkritik gereja Katolik karena dianggap mengekang kebebasan intelektual dan melakukan penindasan atas nama agama. Ia menganjurkan deisme, yaitu keyakinan bahwa Tuhan ada, tapi tidak mencampuri urusan manusia. Salah satu cerita yang pernah saya baca yaitu Voltaire pernah mengajak salah satu uskup dari gereja Kristen untuk berbicara soal nahkoda Nabi Nuh. Voltaire bertanya kepada mereka bagaimana caranya 8 orang memberi makan kepada banyak binatang yang segitu banyak. Mereka uskup itu sangat percaya diri dapat menjawabnya. Mereka langsung membuka Alkitab mereka. Namun setelah itu tiba-tiba Voltaire mengeluarkan satu lembar kertas berisi perhitungan matematika dia soal ketidakmungkinan 8 orang itu untuk memberikan makan kepada semua binatang itu dalam 40 hari. Misalnya 2 gajah membutuhkan beberapa ratus pound makanan setiap harinya, dan singa yang membutuhkan daging segar, dan bagaimana caranya sisa-sisa makanan itu dibuang. Dengan matematika yang sederhana, uskup-uskup itu langsung terdiam karena sebetulnya tidak rasional, tidak masuk akal bagaimana hanya 8 orang bisa memberikan makanan kepada banyak binatang itu dalam 40 hari. Lalu mereka terdiam dan pergi. Itu salah satu bentuk kritik Voltaire terhadap agama. Lalu ada rasionalisme dan ilmu pengetahuan. Voltaire menekankan pentingnya akal dan ilmu pengetahuan dalam memahami dunia, bukan hanya takhayul atau dogma. Lalu ada keadilan dan hak asasi. Voltaire memperjuangkan sistem hukum yang adil dan menentang hukuman yang kejam. Voltaire membela korban ketidakadilan seperti Jean Calas, seorang Protestan yang dihukum mati secara tidak adil. Calas diceritakan bahwa sebelum ia mati, setiap tulang di badan dia dihancurkan. Itu bentuk siksaan pada masa pertengahan, abad pertengahan pada masa abad pertengahan di Eropa.
Lalu karya-karya yang terkenal dari Voltaire, yaitu ada Candide or L'Optimiste tahun 1759, sebuah satir tajam yang mengkritik optimisme buta dan kemunafikan sosial. Candide ditulis 4 tahun setelah gempa di Lisbon, Portugal, ketika filsuf seperti Leibniz mengatakan bahwa semuanya ada alasannya dan semua akan berakhir karena kebaikan. Lalu karya terkenal selanjutnya adalah Traité sur la tolérance 1763, seruan untuk toleransi dan keadilan dalam masyarakat. Lalu ada Dictionnaire philosophique 1764, ensiklopedia kecil berisi pandangan kritis tentang agama, politik, dan moralitas. Lalu pengaruh Voltaire berperan besar dalam membuka pemikiran modern tentang kebebasan individu, sekularisme, dan hak asasi manusia. Pemikirannya menjadi dasar bagi revolusi intelektual dan politik di Eropa, termasuk revolusi Prancis. Singkatnya, Voltaire menjadi simbol rasionalitas, toleransi, dan kebebasan berpikir. Seorang penulis yang menggunakan pena sebagai senjata melawan ketidakadilan dan penindasan. Salah satu kalimat yang sering diulang dalam karya Candide, karakter Pangloss, yaitu Le meilleur des mondes possibles, atau dunia terbaik dari semua dunia mungkin. Dalam Candide merujuk pada gagasan sindiran Voltaire ketika Candide mengalami banyak kesialan seperti kejadian-kejadian seperti perang, gempa bumi, dan ketidakadilan, yang menyatakan bahwa segala sesuatu terjadi demi kebaikan. Atau tout est pour le mieux dans le mieux des mondes possibles adalah sindiran Voltaire terhadap pemikiran optimis yang tidak didasari oleh logika rasional atau kenaifan, yang pada akhirnya Candide mengatakan bahwa kita harus mengolah kebun kita, atau il faut cultiver notre jardin, yang berarti kita lebih harus berfokus pada diri kita sendiri sebelum kita terlalu banyak bertanya soal banyak hal seperti politik atau kejadian-kejadian di luar kontrol kita. Asal-usul ungkapan ini berasal dari filsuf Jerman bernama Gottfried Leibniz, yang berpendapat bahwa Tuhan yang sempurna akan menciptakan dunia terbaik yang mungkin, sehingga dunia kita pada dasarnya baik meskipun tampak sebaliknya. Lalu terjadilah gempa di Lisbon, di Portugal, yang membuat Voltaire menulis soal Candide, karya untuk menyindir soal keoptimisan para orang-orang Eropa pada masa itu. Dalam karya Voltaire, Candide, kalimat ini berulang-ulang dikatakan oleh Pangloss, yang menunjukkan betapa konyolnya gagasan itu ketika dihadapkan oleh banyak kejadian yang menimpa mereka, yaitu Candide. Perjalanan Candide melalui perang, perbudakan, dan bencana alam berulang kali bertentangan dengan doktrin Pangloss, memaksa Candide untuk mempertanyakan keyakinan tersebut. Lalu ketika Candide
sampai di Istanbul, Turki, dia bertanya kepada salah satu pria yang sedang duduk di bawah pohon samping rumahnya, apakah dia kenal ini. Dia kayak nggak tahu. Terus oke. Terus apakah dia tahu soal ini? Dia bilang nggak tahu. Terus lalu dia bilang, aku cuma mengurusi taman aku di belakang. Lalu Candid berpikir bahwa kesederhanaan buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1759 di masa pencerahan, dan meskipun isinya pendek, isinya luar biasa dalam. Candid adalah kisah petualangan yang penuh bencana, sarkasme, dan kebijaksanaan, di mana Voltaire menertawakan kemunafikan, perang, lalu agama, dan terutama optimisme buta atau kenaifan. Melalui video ini aku akan membahas beberapa hal yang udah aku pahami. Jadi untuk memahami Candid, kita perlu mengetahui siapa itu Voltaire. Voltaire nama aslinya adalah François Maria Arouet, adalah tokoh paling berpengaruh pada masa abad pencerahan atau The Enlightenment Age di Eropa pada abad ke-18. Ia memperjuangkan kebebasan berpikir dan berpikir secara rasional, dan kritik terhadap dogma agama serta politik. Karena tulisannya yang tajam, Voltaire berkali-kali dipenjara dan diasingkan. Namun justru karena keberaniannya ia menjadi simbol kebebasan intelektual. Awalnya Voltaire berbicara tentang raja yang melakukan incest dengan putrinya, lalu dia dipenjara di penjara Bastille selama kurang lebih 1 tahun. Lalu terjadi gempa di Lisbon 1755, ketika pada masa itu filsuf bernama Leibniz mengatakan bahwa semuanya terjadi karena kebaikan yang telah ditetapkan. Lalu 4 tahun setelahnya, 1759, Voltaire menulis Candid yang bercerita soal kenaifan yang ketika optimisme tidak dilandasi dengan pemikiran yang rasional. Pada waktu gempa di Lisbon 1755 yang menewaskan banyak orang, kejadian itu sangat hebat dan membuat banyak orang sangat khawatir. Lalu ada filsuf dari Jerman seperti Leibniz berusaha menenangkan dengan ajaran bahwa semua ini terjadi demi kebaikan terbesar di dunia. Lalu Voltaire menolak gagasan tersebut dan menulis Candid sebagai ejekan atau satiran terhadap cara berpikir seperti itu, yaitu optimis tanpa didasari pemikiran yang rasional, yang artinya kenaifan. Cerita Candid berawal dari sebuah kastil besar di Westphalia, tempat Candid, seorang pemuda optimis, dan diceritakan di situ dia adalah pemuda yang polos. Dia dibesarkan oleh Baron ten Tronckh. Ia belajar filsafat dari gurunya Pangloss
yang meyakinkan bahwa segala sesuatu di dunia ini terjadi demi kebaikan. Namun kebahagiaan Candide berakhir cepat. Ia ketahuan mencium Cunegonde atau putri dari Baron dan diusir dari kastil. Dari sinilah penderitaan Candide dimulai. Candide mengalami beberapa kejadian, yaitu berawal dari dipaksa menjadi tentara, disiksa dan melihat kebiadaban perang. Ia melarikan diri ke Belanda, lalu bertemu dengan Jacques, seorang Anabaptis yang baik hati. Di Lisbon terjadi gempa besar, ribuan orang mati dan Pangloss dihukum gantung oleh Inkuisisi. Namun Candide berhasil melarikan diri. Candide kemudian bertemu kembali dengan Cunegonde, tapi ia diculik, dijual dan disiksa berkali-kali. Lalu diceritakan bahwa Cunegonde adalah selingkuhan dari, dia dijadikan mistress dari 2 orang, salah satunya adalah pendeta dan salah satunya orang Yahudi. Lalu Candide membunuh dua-duanya. Perjalanan Candide membawanya ke berbagai tempat seperti Paraguay, Suriname, bahkan ke negeri utopis Eldorado, tempat semua orang hidup damai dan bahagia. Tapi ia meninggalkan Eldorado demi mencari cinta sejatinya, Cunegonde. Akhirnya setelah kehilangan segalanya dan melalui penderitaan tanpa henti, Candide mulai sadar bahwa dunia tidak seindah seperti teori Pangloss. Lalu buku ini diakhiri dengan kutipan Il faut cultiver notre jardin. Ketika dia mengakhiri perjalanannya di Istanbul, dia bertemu seorang pria yang sedang duduk di bawah pohon samping rumahnya. Ketika Candide bertanya-tanya soal orang terkenal politik, pria itu selalu menjawab, tidak tahu. Dia hanya mengurusi kebunnya di belakang, yang secara filosofi mengartikan bahwa sebelum kita mengurusnya atau kita berbicara soal banyak hal seperti politik atau dunia luar, lebih baik kita berfokus pada diri kita atau suatu hal yang kita bisa kontrol dan tidak mendahulukan sesuatu yang di luar kontrol kita. Inti dari Candide adalah kritik terhadap optimisme. Melalui karakter Pangloss, Voltaire mengejek gagasan bahwa segala sesuatu pasti baik pada akhirnya, atau tout est pour le mieux dans le mieux des mondes possibles. Pangloss menolak melihat kenyataan dan selalu mencari alasan filosofis untuk setiap tragedi yang menimpanya. Namun pengalaman Candide menunjukkan sebaliknya, dunia penuh penderitaan yang seringkali tidak dapat diartikan. Lalu di akhir cerita, Candide enggan untuk berdebat dan lebih baik bekerja dan berbuat sesuatu hal yang nyata. Lalu ada agama dan kemunafikan. Voltaire bukan ateis, tapi dia sangat muak dengan kemunafikan agama. Dalam Candide, para pemuka agama digambarkan sebagai orang yang serakah, korup, dan kejam. Ia menyindir mereka yang mengajarkan moral tapi tidak selalu mempraktekannya.
Lalu Candide diceritakan mengalami atau mendatangi kejadian seperti perang dan kekerasan. Voltaire di sini menulis perang dengan gaya ironis. Pembantaian disebut kemenangan besar. Ini adalah cara Voltaire menunjukkan betapa absurditasnya manusia yang memuliakan kekerasan. Pencarian kebahagiaan, di situ diceritakan bahwa Candide setelah semua penderitaan, Candide belajar bahwa kebahagiaan tidak berasal dari teori atau kekayaan, tetapi dari kerja sederhana dan kehidupan yang bermanfaat. Makna dari Il faut cultiver notre jardin adalah metafora untuk mengurus dunia kecilmu dengan baik atau mengurusi diri kita sendiri sebelum membahas banyak hal di luar sana. Lalu salah satu kecerdasan yang diakui banyak orang adalah ketika Voltaire dengan gaya tulisannya yang sangat ringan tapi memiliki makna yang tersirat. Salah satunya adalah sarkasme dan ironi. Peristiwa mengerikan diceritakan dengan nada datar dan lucu, membuat kita tertawa sekaligus merenung. Kita berpikir bahwa humor pada masa itu sangatlah gelap. Orang-orang pun saat membacanya itu sangat kebingungan, tapi bisa membuat mereka tertawa juga. Lalu karena buku yang singkat, tempo cepat yang menjadikan ceritanya cepat berpindah tempat dan bencana sering terjadi, memperlihatkan betapa kacau dan terduganya dunia. Karakter simbolik tokoh-tokohnya tidak kompleks, tetapi mewakili ide. Pangloss melambangkan optimisme buta atau kenaifan, Martin melambangkan pesimisme, dan Candide adalah manusia yang belajar dari pengalaman. Voltaire dari karya ini membuat karya filsafat menjadi terasa lebih hidup, lucu, dan sangat kritik. Kalimat penutup dalam karya ini dianggap sebagai ringkasan filosofi hidup Voltaire. Ketika Candide berkata, kita harus menanam kebun kita, ia sebenarnya mengatakan bahwa manusia harus berhenti mencari penjelasan metafisik untuk segala hal. Lalu aku jadi teringat salah satu karya Tan Malaka, yaitu Logika Mistika. Ketika kita tidak dapat menjelaskan suatu hal, kita selalu membuat sesuatu agar pertanyaan yang kita terlalu malas untuk memikirkannya itu terjawab dengan gampang. Seperti ketika kita tidak tahu kenapa hujan bisa turun. Dalam kepercayaan masyarakat lokal, mereka memiliki cerita-cerita lokal untuk menjelaskan bagaimana hujan itu terjadi. Lalu lanjut dalam karya Voltaire ini, dunia penuh penderitaan. Dikatakan dunia penuh penderitaan dan kita tidak bisa mengubah semuanya. Tetapi kita bisa mengurus bagian kecil yang
terdapat dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti bekerja, berbuat baik, dan membantu sesama orang-orang yang bisa kita temui. Voltaire mengatakan bahwa optimisme tanpa penjelasan rasional adalah sesuatu hal yang konyol. Sesuatu kebijaksanaan sejati merupakan tindakan yang nyata, bukan sekedar wacana kosong. Lalu lebih dari 2,5 abad kemudian, Kenneth masih menjadi bacaan wajib di seluruh dunia. Karya ini menginspirasi banyak penulis besar seperti Dostoevsky, Kafka, dan George Orwell. Namun yang paling menarik, pesannya tetap hidup hingga sekarang. Setiap kali ada orang yang berkata, segalanya pasti ada hikmahnya, atau dunia memang begini adanya, atau itulah, seolah-olah Voltaire tertawa dari masa lalu. Secara pribadi saya rasa Candide mengajarkan keseimbangan antara harapan dan realisme. Voltaire tidak menolak harapan, tetapi ia menolak kebodohan yang menjadi penutup dari penderitaan nyata. Jadi ketika dunia terasa kacau, aku selalu ingat gagasan Voltaire, berhentilah mencari alasan yang muluk, mulailah bekerja, tanamlah kebunmu sendiri.